Halo, selamat sore Style Lovers semuanya. Gimana kabarnya nih? Semoga lagi pada sehat semuanya ya. Akhirnya kita ketemu lagi ya di Instagram Lifestyle Indonesia. Oke, sebelumnya aku perkenalan diri dulu. Nama aku Cherry Stylo, panggil aja Cherry Stylo. Aku salah satu beauty writer di Stylo Indonesia. Buat yang belum familiar, mungkin Stylo Indonesia adalah brand media digital khusus fashion beauty yang merupakan bagian dari Grid Network Kompas Gramedia. Stylo Indonesia sendiri fokus menyajikan konten seputar tren, tips, trik, dan rekomendasi mengenai dunia fashion serta beauty bagi perempuan milenial dengan berkomitmen menyuarakan kampanye semua bisa cantik. Platform Stylo Indonesia bisa ditemukan di website stylo.grid.id, Instagram @stylo.indonesia, dan juga channel YouTube Stylo Indonesia. Nah, udah tahu belum sih hari ini kita IG Live mau bahas apa sih dan sama siapa sih? Coba kalau ada yang tahu, tulis di chat bawah sini ya. Kita hari ini mau ngapain sih? Udah tahu belumnya? Coba-coba. Udah ada posternya dari beberapa hari yang lalu. Tahu nggak Style Lovers? Jadi hari ini berbuat kita akan IG Live dan membahas tuntas masalah skincare sama Dokter Edi Derms lagi ya, bener banget. Nah, jadi hari ini kalian bisa konsultasi langsung dengan ahlinya tentang skincare rules. Apa sih Kak skincare rules itu? Jadi gini ya Style Lovers, kan sekarang tren skincare tuh banyak banget, macam-macam banget ya. Produk skincare kayak banyak banget gitu. Mungkin, dan aku yakin pastinya sih kalian tuh pasti pernah kayak, aduh ini emang harus dipakai semuanya ya, aku pakai ini, pakai itu juga harus gitu, semuanya banyak banget gitu. Atau mungkin Kak, aku pengen pakai serum A tapi ini boleh nggak sih dipakai sama B. Aduh, itu yakin aku pasti kalian semua pernah ngalamin. Nah, jadi hari ini kita bakal bahas tuntas semuanya tentang peraturan pakai skincare itu ya, yang bener kayak gimana sih, yang boleh dan yang nggak boleh itu apa gitu. IG Live hari ini juga spesial banget karena Stylo Indonesia kembali berkolaborasi dengan ID.Derms. Jadi konsultasi kita hari ini akan ditemani sama Dr. Ruri Depamela SPKK yang akan membantu kita memahami soal cara memakai skincare dengan tepat gitu. Nah, buat yang belum tahu nih, ID.Derms adalah platform edukasi tentang kesehatan kulit, kelamin, dan estetika medis yang disampaikan oleh para dokter spesialis kulit dan kelamin kepada masyarakat dengan cara yang mudah, up to date, dan menyenangkan. Semua kontributor dalam ID.Derms adalah anggota resmi Perdoski loh, jadi jangan khawatir karena semuanya tuh kredibel lah. Ahlinya di bidang skincare dan kesehatan kulit ini udah yang paling dewanya gitu ya. Nah, tentunya yang gak kalah menarik adalah akan ada hadiah produk kecantikan buat 3 orang style lovers dengan pertanyaan terbaik. Jadi yuk tulis pertanyaan kalian di chat di bawah ini. Nah, nanti pemenangnya akan diumumkan di akhir live, jadi selalu jangan lupa tonton sampai akhir ya. Oke, tanpa kita perlu berlama-lama lagi karena pastinya udah nggak sabar mau ngobrol sama Dokter Ruri. Ngapain aku lama-lama di sini ya kan? Karena kita nunggu dokternya. Yuk kita langsung invite dan sapa Dokter Rurinya ya. Mana ya Dokter Rurinya? Kita tunggu dulu ya. Terus kira-kira kalian punya pertanyaan apa? Oh, maaf kaget aku. Kita udah tersambung sama dokternya. Hai Hai, dokter, aduh cantik banget. Aku halo sampai Cherry. gimana kabarnya dok? Baik, sehat. Apa kabar Ah, juga? ya, ya baik, sehat. Syukurlah ya kita semua. Oke, gimana dok? Ke belakangan ini kesibukannya apa aja nih kalau boleh tahu? Ya seperti biasa aja sih. Mm-mm. Kan karena kita salah satu tenaga kesehatan ya, jadi nggak ada work from home tuh. Jadi Ah, tetap iya benar. melayani pasien di rumah sakit, di klinis kayak Iya. gitu. Oke, jadi masih tetap sibuk ya dok ya. Oke, nggak Bener. apa-apa. Tapi yang pastinya makasih banyak udah ngeluangin. Pastinya Dokter Ruri juga udah nggak sabar ya buat sharing sama Style Lovers hari ini. Iya dong. Oke, jadi kita langsung mulai aja ya dok ya. Yuk, Oke, mau bahas apa nih? nah kita kan mau bahas soal skincare rules. Jadi pastinya kita mulai dari yang basicnya dulu gitu ya sebelum kita lanjut ke yang lebih complicated gitu. Nah, yang pertama adalah basic skincare. Jadi kalau
kita nih di kalangan apa beauty enthusiast itu ada istilah populernya buat basic skincare itu kita taunya CTMP, yaitu Mm-mm. cleansing, toning, moisturizing, dan protecting. Tapi Mm-mm. penasaran nih kalau dari sisi dokter sendiri, dari sisi profesionalnya itu setuju nggak sih sama si prinsip CTMP ini, sebenarnya bener nggak sih gitu? Atau mungkin Mm-mm. dokter dari sisi kedokteran tuh punya prinsip basic skincare yang lebih tepat lagi gitu? Oke. Jadi sebenarnya basic skincare yang mesti ada banget gitu ya dalam perawatan kulit sehari-hari kita itu hampir benar sih sebenarnya ya. Yang pertama C. C itu kan cleansing. Jadi gimana kita mau aplikasiin serum misalnya ya, kalau misalnya wajah kita, kulit kita nggak bersih gitu. Jadi cleansing adalah yang paling basic. Uh, nah, lalu tapi kembali lagi nih cleansing itu tergantung dari pertama kita harus memahami dulu tipe kulit kita, ya kan? Sebenarnya nggak hanya cleansing, nanti pada saat kita masuk ke moisturizing dan juga protecting itu juga tergantung banget sama tipe kulit kita. Jadi selama ini kan kita tahu ya kalau tipe kulit itu yang kita tahu nih sebenarnya kan hanya kayak oily, dry, terus kombinasi gitu Iya, kan ya. benar. Padahal sih sebenarnya nggak sesimpel itu gitu. Jadi selain apakah kulit kita oily, dry, atau apa namanya kombinasi, ada yang lain juga nih faktor lain yaitu sensitivity gitu ya. Jadi kita mesti tahu juga apakah kita punya tipe kulit yang sensitif atau enggak. Itu poin yang kedua. Oke. Ya, selain tadi hidrasi. Hidrasi itu tadi yang menentukan apakah kulit kita berminyak, kering, atau tidak. Yang kedua sensitivity. Ya kan mungkin kan ada juga ya para audiens di Stylo yang kulitku tuh termasuk yang oily, tapi juga kulitku tuh Iya. kayak gampang beruntusan gitu. Misalnya pakai produk apa beruntusan. Nah mungkin banget kamu punya tipe kulit yang selain oily, kamu juga sensitif gitu. Oh, Terus, gitu. ya, jadi tadi hidrasi, oily atau dry, terus sensitivity. Terus yang ketiga, apakah kulit kamu termasuk kulit yang mudah timbul flek atau enggak? Gitu ya, nah itu juga Hmm. faktor penting tuh yang mesti dilihat gitu. Apalagi kita tuh termasuk orang Indonesia, ras Asia yang sebetulnya pigmennya banyak ya. Jadi kita tuh Iya, benar. gampang banget timbul flek gitu. Kalau terutama kalau Hmm. kena panas, kena sinar matahari gitu ya. Nah, terus yang terakhir adalah kita punya gaya hidup yang sehat atau enggak. Karena gaya hidup itu Oke, yang nanti benar ini. akan, Ini sering dilupakan. Fokusnya sama betul banget. skincare aja. Iya, dan itu tuh yang akan mempengaruhi tipe kulit kita apakah nantinya kita akan mudah menua atau tidak. Jadi Oke, 4 hal itu tuh mesti dilihat juga. Oke, dan oke. itu menentukan pemilihan cleansing. Hmm. Kemudian yang kedua toner ya tadi ya, toning ya. Hmm. Toning itu iya dan tidak sih sebenarnya. Jadi Oke. sebetulnya kalau toning itu sebetulnya hanya apa ya faktor tambahan aja gitu ya, Oh, faktor gitu. tambahan. Jadi terutama pada orang-orang yang punya tipe kulit yang sensitif. Si Hmm. step toning ini mungkin bisa di skip gitu ya untuk orang-orang dengan tipe kulit sensitif karena kalau kita tahu ya toner itu kan secara klasik itu kan sebetulnya banyak kan alkohol base ya. Walaupun ada Ya, juga sih yang water base gitu. ya. Cuman ya itu hati-hati pada orang-orang yang punya tipe kulit yang sensitif. Jadi Kemudian nggak bersifat wajib banget gitu ya, Dok, ya? bener-bener ya. Terus juga kita lihat moisturizing ya. Hmm. Moisturizing itu perlu banget loh. Ya. Iya, Apakah setuju. orang yang punya tipe kulit berminyak tetap perlu moisturizer? Perlu Ya, ini sering sebetulnya. ya, Iya wajib kan? tetap ya, Dok, ya. Tapi mungkin Iya. mungkin bisa nggak sih share tips buat milih moisturizer sesuai tipe kulit gitu? Iya. Tentu. Jadi moisturizer itu tadi balik lagi ya harus sesuaikan dengan tipe kulit kita. Kalau misalnya, kenapa sih kita walaupun oily, misalnya kita punya tipe yang kulit yang oily atau yang acne Mm-mm. prone sekalipun kita tetap butuh moisturizer. Kenapa? Oke. Karena uh, kita tahu ya kembali lagi nih kita tuh punya siklus pengelupasan kulit namanya ya desquamasi yang normal. Jadi proses desquamasi itu terjadi apabila kandungan moisturizing di kulit kita itu juga cukup gitu. Jadi karena itulah kita tetap perlu. Nah kalau pada orang-orang yang punya tipe kulit oily, yang acne prone misalnya, tentunya kita harus hindari jenis-jenis moisturizer tertentu misalnya yang
dia sifatnya oklusi. Oklusi itu Ya. artinya dia yang berminyak banget gitu ya, yang apa namanya oil base misalnya. Ya, jadi moisturizer juga macam-macam tuh jenisnya. Ya, kayak Oke. gitu. Nah, tadi kan maaf dok, ini kita agak mundur dikit ya. Soalnya Oke. aku keinget nih, ada salah satu pertanyaan soal cleansing, soal tahapan cleansing yang sering diterima, yaitu cuci muka 2 kali sehari itu wajib sifatnya atau itu balik lagi ke jenis kulit tadi dok? Oke. Iya, jadi tadi balik lagi ya, cleansing itu step pertama yang mendasar banget dalam kita Iya. merawat kulit. Jadi ya harus ada, tapi berapa kali sih sehari kita mesti mencuci wajah dengan sabun? Sebetulnya nggak ada ketetapan baku ya. Tapi Oke. kebanyakan dermatologis akan menyarankan minimal sehari itu 2 kali kita cuci wajah. Mencuci Oh itu wajah minimal ya? dengan sabun minimal, ya gitu. Boleh nggak sih kalau misalnya kita mencuci wajah dengan sabun, makin sering makin bagus dong gitu kan? Banyak Iya. mungkin yang berpendapat kayak gitu ya. Iya. Iya, Iya. karena hati-hati juga sih sebenarnya ya, Iya. karena ya sabun yang kita pakai untuk mencuci wajah itu kan sebenarnya dia punya rata-rata sabun itu punya pH yang alkali ya. Iya. Jadi apabila kita terlalu sering mencuci wajah dengan sabun, maka itu akan merusak lapisan barrier kulit kita yang secara alamiah sebetulnya barrier kulit kita tuh dia sedikit acidic gitu, Oke. ya gitu. Jadi Jadi balik lagi ke memilih cleansernya tadi ya dok ya, yang harus juga diperhatikan. benar, Oke. benar. Tadi kan kita udah bahas cleansing, toning, moisturizing. Nah, terakhir kan protecting nih, dok. Betul. Melindungi kulit dari paparan sinar UV menggunakan sunscreen. Ini juga salah satu pertanyaan yang sering banget nih, yaitu kapan aja sih harus pakai sunscreen? Apakah kalau misalnya kita lagi di dalam rumah atau cuaca lagi mendung itu tetap harus pakai sunscreen atau enggak? Iya, jawabannya iya harus. Oke. Walaupun lagi mendung, walaupun Iya, kita sekarang lagi work from home, lagi di iya rumah betul. terus, Nah, tetap wajib pakai sunscreen. iya. Kenapa? Karena pertama, kita tinggal di Indonesia yang mataharinya tuh ada terus gitu ya sepanjang tahun. Nah, Heeh. eh, balik lagi nih kita lihat ya ultraviolet itu ada dua. Betul ada Iya. tiga sih, ada A, B, C. Tapi yang sangat berpengaruh ke kulit kita itu ultraviolet A dan ultraviolet B. Kita tahu kalau ultraviolet A itu kita terus terpapar gitu loh, walaupun kita ada di dalam rumah. Karena dia menembus kaca, ya. Iya. Jadi tidak Dan kalaupun mendung dia terhindarkan. tetap menembus awan ya dok ya? Ya, walaupun mendung dia tetap ada. Jadi kita tuh nggak bisa terhindar dari ultraviolet gitu. Iya. Jadi itu tetap harus. Ya sering sih saya tanya kan sekarang mendung dok, jadi ngapain pakai Iya. sunscreen? Kan saya Padahal WFH di rumah aja gitu. iya, Iya. padahal itu hal Berarti yang penting banget. iya, berarti Televers udah nggak, aduh ya, jangan tanya lagi harusnya udah nggak ada pertanyaan kayak gitu lagi ya dok. Pokoknya kayak apapun kondisinya, cuacanya, mau di rumah, tetap harus pakai sunscreen ya dok. Iya, betul. Oke, nah setelah basic skincare tadi nih dok, kan sekarang skincare tuh banyak ya, ada kemudian ada essence, serum gitu. Nah misalnya kita pengen nambah nih setelah CTMP itu kita pengen tambah step skincare lainnya gitu, pengen pakai apa-apa itu apa yang harus kita perhatikan terlebih dahulu dok? Ya, itu pertanyaan yang sering banget juga ditanyain. Aku pengen deh ngikutin kayak 10 step skincare ala orang Korea gitu misalnya yang butuh waktu sekian menit gitu untuk itu tiap hari. Sebetulnya Ya. prinsipnya seperti ini sih. Prinsipnya selama step tadi, cleansing, moisturizing, kemudian protecting itu terpenuhi, maka itu sudah cukup. Ya, Oke. lalu kalau misalnya kita mau nambahin skincare yang lain gitu ya untuk melengkapi rutinitas skincare kita sehari-hari, kita mesti ingat kalau kulit kita itu dia punya kapasitas yang maksimal gitu untuk dalam menerima absorpsi dari berbagai produk yang dioleskan di atasnya. Gitu. Oke. Jadi apabila tahap itu udah terlampaui nih, istilahnya kulit itu udah cukup jenuh gitu ya, maka Mhm. produk tambahan yang dioleskan di kulit kita, maka itu akhirnya hanya akan menumpuk di atas permukaan kulit, Oke. gitu. Dan ini tidak terserap, apalagi Tidak kalau terserap juga misalnya, ya? dan akhirnya kadang-kadang risikonya juga produk yang tersisa di atas permukaan kulit itu kadang bisa menyebabkan kayak iritasi, gitu ya. Mhm, benar. Jadi Iya. dan malah percuma juga kita misalnya beli serum yang mahal-mahal atau krim yang mahal-mahal, tapi itu nggak terserap dengan maksimal. Jadi
Iya. uh, tambahan skincare apapun, selama itu kita sudah memenuhi basic skincare, Iya. cleansing, moisturizing, protecting, maka itu sebenarnya Yes. udah cukup. Udah cukup ya dok ya. Mm-mm. Oke. Kemudian, nah misalnya nih basic skincare kita udah pakai, tapi produknya ini ada yang belum 100% cocok gitu dok. Yes. Produk yang kita pilih dari cleansing, moisturizing, dan protecting itu ada yang belum benar-benar cocok gitu. Tapi kita udah pakai ini itu gitu. Resikonya apa aja sih dok? Mm-mm. Oke, ya kita harus memahami ya bahwa produk apapun yang dioleskan di atas permukaan kulit kita, entah itu produk skincare atau itu obat gitu ya, tetap ada risiko. Yang pertama timbul iritasi, yang Mm-mm. kedua timbul alergi. Ya itu adalah Oke. risiko. Nah, namun itu tidak selalu terjadi ya, itu Ya. tergantung dari ingredients-nya. Kalau Iya misalnya betul. ingredients-nya itu mengandung bahan yang sifatnya iritatif, maka ada risiko kita akan mengalami iritasi. Ya. Iya. Lalu yang kedua, apabila kita memiliki kulit yang hipersensitif terhadap suatu bahan yang ada dalam produk tersebut, maka ada kemungkinan kita akan mengalami alergi. Ya, dan Iya. reaksi alergi itu tidak langsung terjadi saat itu juga. Pada Iya. saat kita oleskan lalu tiba-tiba Butuh gatal, waktu ya dok butuh ya. waktu, bener, butuh waktu badan kita ngenalin dulu nih, wah ternyata Iya. ingredients ini tuh saya nggak bisa gitu. Gitu. Hmm. Jadi ada risiko itu ada. Ya, jadi kalau ada Oke. produk yang klaim pasti aman, pasti ini, uh, itu nggak, jangan dipercaya gitu ya produk yang Iya. seperti itu. Jadi Iya. risiko itu tetap ada, semua kembali lagi ke ingredients-nya dan tentu saja tipe kulit yang kita miliki. Iya, karena emang banyak juga sih dok yang suka bilang kayak, dok aku tuh gampang kemakan, atau kak aku tuh gampang kemakan, misalnya kayak sekarang lagi trennya apa, terus gampang kayak, aduh pengen ngikutin. Nah, aku juga mau tanya nih kan, karena banyak sekarang kan tren tadi kan kita sempat singgung ya dok ya, misalnya kayak Seven Skin Method itu yang pakai Ah, toner 7 lapis di kulit. Nah, jadi yang hal-hal kayak gini yang pakai sampai berlapis-lapis itu sifatnya nggak harus kita ikutin gitu ya dok ya? betul, itu nggak Iya, harus seperti itu. Bukan berarti kalau semakin kita ikuti, semakin banyak lapisannya, maka hasil yang didapat kulit kita semakin baik. iya Nggak gitu benar. juga, gitu ya. Iya, Jadi tadi seperti yang saya udah jelaskan juga ya, itu iya. malah ada risiko iritasi karena produk tersebut nggak bisa terserap Benar. dengan baik di lapisan kulit kita. Iya Gitu. benar. Karena kan banyak juga yang kayak, iya aku gampang kemakan iklan apalagi. Tapi kan kita tahu yang iklanin produk itu pasti ya emang kulitnya udah mulus dari sananya gitu. Jadi Ya, ketika dan dia kita dibayar untuk itu. jadi saya bakal ngikutin gitu. Padahal pakai semakin banyak skincare, lebih banyak, lebih lebih tebel lapisannya, makin banyak ragam produknya itu nggak menjamin itu pasti bisa bikin kulit jadi tambah mulus atau glowing gitu ya dok ya. Justru sebaliknya ya dok ya, ada resiko gitu ya. Ya, betul. Nah, terus jangan lupa makanya kalau pilih skincare itu kita utamakan yang sifatnya basicnya dulu ya dok ya, tadi seperti dokter udah jelasin. Dan untuk step-step tahapan-tahapan berikutnya itu bukannya nggak boleh, tapi ya kita harus perhatikan banyak hal ya dok ya, jangan berlebihan dan juga sesuaikan sama, kita harus dengerin lah kulit kita itu butuhnya apa, dan kulit kita Mm-mm. kadang pasti juga akan ada reaksi kayak aku tuh nggak bisa nih sama kandungan ini gitu, pasti itu harus, jadi kita harus dengerin kulit kita gitu ya dok ya. Yes, bener Oke. banget. Nah, belakangan ini kan juga mulai tren nih dok, penggunaan bahan aktif dalam skincare ini kan semakin apa ya, umum diketahui gitulah. Nah, banyak nih yang sering tanya sama saya lo, misalnya kayak kak, misalnya ini boleh dicampur sama ini gak sih? Ini bisa dicampur sama ini gak sih? Nah, kadang kan ada pemahaman bahwa dicampur ini maksudnya dicampur produknya jadi satu atau dipakai berlapis bersamaan gitu kan, kita juga kadang bingung soal itu ya. Mungkin aku langsung tanya aja nih ke ahlinya, gimana sih prinsipnya bahan aktif yang boleh dipakai bersamaan dan nggak boleh? Mungkin kalau terlalu banyak kita pilih beberapa aja kali ya dok. Beberapa yang paling populer itu ada niacinamide, AHA, retinol, dan vitamin C. Nah, mungkin Dokter Uri bisa kasih penerangan buat kita semua yang masih bingung soal campur-campur bahan aktif ini. Oke, ya ini menarik banget ya karena juga Iya. banyak deh pertanyaan memang soal ini ya. Oke, kita bahas satu-satu Hmm. ya. Pertama Iya. tentang niacinamide ya, niacinamide. Hmm. Jadi niacinamide itu termasuk salah satu bahan yang paling banyak di Google oleh banyak orang selama 2 tahun terakhir ini. Ya, karena Iya. kayak penasaran banget gitu, sehebat apa sih niacinamide. Kita harus tahu dulu Iya. pertama, niacinamide itu
adalah sebetulnya komponen dari vitamin B, ya B3. Ya, memang dia punya manfaat yang banyak banget gitu ya. Dia bisa membantu meredakan kemerahan kalau kulit kita mengalami iritasi, terus juga dia bantu juga membantu memudarkan bercak hitam ya yang tipis gitu. Kemudian dia juga punya efek antioksidan dan niacinamide ini boleh dipakai sama apa aja sih. Jadi beberapa penelitian udah melakukan ya oleh ilmuwan bahwa niacinamide ini bisa dicampur, dipakai ya, maksudnya di layering oleh sebetulnya oleh hampir semua produk gitu, kecuali gitu. kecuali Kecuali. vitamin C, kecuali vitamin C, Oh, ya. Jadi kenapa? Karena vitamin C itu kan pada dasarnya vitamin C itu sendiri itu tuh dia nggak stabil banget gitu dia mudah teroksidasi. Kalau udah teroksidasi iya. akhirnya nanti nggak efektif lagi. Jadi vitamin C itu sebaiknya nanti kita masuk ke vitamin C, vitamin itu sebaiknya dia tunggal gitu. Artinya Oh. dipakai sendiri, tidak berupa campuran. Ya. Sedangkan niacinamide itu sendiri dia bisa di mixing oleh banyak ingredients ya. Bisa dengan AHA, BHA, dengan retinol misalnya juga bisa. Ya, hanya hati-hati kalau misalnya kita punya juga serum vitamin C, sebaiknya itu dioleskan secara terpisah, gitu. Oke. Ya. Oke. Kemudian kita bahas yang kedua, retinol. Ya, retinol itu, Ya, retinol. ya Belakangan retinol ini itu, juga naik daun ya, juga ya dok ya. Semakin benar-benar, ya. gimana kamu retinol? Retinol itu sebenarnya bentuk paling paling aman ya dari derivat vitamin A ya, dan itu juga bukan termasuk obat, artinya dia masuk golongan skincare, kosmetik. Iya. Bebas gitu Namun ya, namun retinol ini juga dia punya salah satu efek bikin iritasi di kulit ya. Namun ada efek juga lumayan ya. Yes, benar. Namun efek iritasi di kulit ini bukan sesuatu yang buruk, ya. Ya. Jadi itu kalau saya sendiri lebih suka mengatakan itu adalah efek kerja dari retinol, gitu. Oh gitu ya. Justru itu efek kerja. masih bisa dikategorikan sebagai ini kerjanya retinol nih itu. Ya. Itu mungkin tahap awal kali ya dok ya, ketika Betul. baru pakai. Ya. Oke. Gimana? Biasanya orang-orang yang baru pakai retinol dia biasanya sampai 2 minggu tuh mulai agak iritasi, ngelupas gitu. Nah, retinol ini juga dia karena sifatnya yang iritatif, yang nggak terlalu iritatif sebenarnya ya, karena sifatnya yang bisa bikin iritasi, maka dia pun sebaiknya penggunaannya tidak digabung dengan yang lain, ya seperti vitamin C tadi, ya seperti vitamin C. Nah, dan juga digunakan sebaiknya di malam hari karena punya sifat fotosensitif. Jadi kalau misalnya kita pakai retinol, walaupun ada juga sih beberapa ahli yang bilang nggak apa-apa kok dipakai pagi gitu ya, cuman beberapa pengalaman yang saya dapatkan itu seringkali mereka jadi iritasi kalau kena sinar matahari. Nah, jadi dengan apa dong si retinol ini paling bagus dikombinasi? Salah satu yang bisa saya katakan adalah dengan asam hyaluronat, hyaluronic acid. Ya, sekarang tahu ya banyak ya, ada serum, ada krim yang dia punya kandungan asam hyaluronat. Itu dia terbaik apabila dikombinasikan dengan retinol karena si hyaluronic acid ini dia membantu mengatasi iritasi dari retinol gitu. Walaupun nanti saya nyimpang saling melengkapi sama lain saling gitu ya. melengkapi, ya benar. Terus yang terakhir adalah vitamin C. Vitamin C tadi saya udah singgung ya bahwa walaupun sekarang banyak nih berbagai formula yang bilang kalau ini stabil kok, vitamin C-nya nggak mudah pecah, nggak ini. Namun kita tetap harus hati-hati gitu karena pada dasarnya formulasi dari vitamin C itu sendiri sangat tidak stabil, artinya dia mudah teroksidasi, mudah pecah dan molekulnya ya akhirnya menjadi efektivitasnya menjadi berkurang. Gitu. Jadi semahal apapun vitamin C, jadi tetap saya merekomendasikan digunakan tunggal gitu. Jadi tidak dikombinasikan dengan yang lain-lain. Gitu. Nah, ini banyak yang tanya juga itu AHA-BHA, Dok. Gitu ya. Itu gimana kalau untuk AHA-BHA pemakaiannya? Jadi AHA-BHA itu termasuk golongan asam yang banyak penelitian yang bilang kalau punya manfaat yang baik memang untuk kulit. Ya, kalau AHA-BHA
itu sebetulnya kalau digunakan secara bersamaan, walaupun kelarutannya beda ya, kalau AHA dia lebih larut di air, kalau BHA dia Iya. larut di minyak, makanya kalau BHA itu kan lebih bagus diaplikasikan untuk orang yang tipe kulitnya berminyak ya, atau acne prone gitu. Tapi kalau Mm-mm. dikombinasikan secara bersamaan, itu sebetulnya ternyata mereka saling bekerja dengan baik gitu. Jadi Mhm. AHA BHA itu boleh dicampur ya, karena mereka Oke, saling menguatkan kerjanya oke gitu. deh. Ya Boleh walaupun dicampur dengan yang tiga tadi itu nggak apa-apa, Dok? Maksudnya salah satu gimana? di antara yang boleh nggak HBHA dicampur sama salah satu dari yang tiga tadi kita bahas, niacinamide, vitamin C, dan Mm-mm. retinol itu nggak masalah HBHA. Ya AHA BHA lebih baik kalau mau dicampur, lebih baik kalau pilihannya niacinamide, lebih baik dengan niacinamide, tapi tidak Oke, dengan retinol atau dengan vitamin C, karena oke alasan yang betul. tadi ya. Kalau dengan Ya betul. retinol nanti udah si AHA BHA itu kan sebetulnya punya sifat iritatif juga ya. Nah, ditambah Iya, dengan retinol juga makin resiko iritasinya makin besar tuh kalau dipakai sama iya orang yang benar. kulitnya sensitif gitu. Tapi kalau dengan Mm-mm. niacinamide oke, boleh kalau dengan Oke. niacinamide. Nah, tadi aku baca di komen ada yang tanya, Dok, ini sering juga sih ditanyain kalau vitamin C boleh nggak sih dipakai pagi? Karena kan katanya dia juga ada efek fotosensitifnya ya. Nah, sebenarnya pro dan kontra sih ya, karena mungkin Oh tergantung gitu. konsentrasi ya, tergantung Iya, konsentrasi. Kalau dia konsentrasinya ringan, misal di bawah 10%, nggak apa-apa dipakai pagi ya. Eh, Kalaupun dia apa namanya punya sifat yang bikin iritasi, ya ya tetap harus dilindungi ya, tetap harus pakai sunscreen. Nah, kalau dia konsentrasinya tinggi di atas 10%, mungkin ya memang jangan dipakai pada saat kita harus panas-panasan misalnya. Itu nanti mm-mm. jadi iritasi gitu. Nah, oke. Nah, aku tuh sempet juga sih, Dok, beberapa kali tuh nemuin ada beberapa produk yang memang dia diformulasinya dalam satu produk itu misalnya ada vitamin C dan niacinamide-nya secara bersamaan atau ada Ya, apanya sama apa secara bersamaan. Nah, kalau itu ya, kan memang udah formulasinya ya, Dok, ya dari ya, sananya. Nah, kalau produk-produk kayak gitu gimana ya kira-kira? iya. Memang sih saya juga beberapa kali menemukan produk seperti itu ya niacinamide. Mhm. Sebenarnya sih kalau teorinya bilang ya itu. Jadi niacinamide itu kalau dengan vitamin C maka dia bisa mengganggu si efikasi dari vitamin C-nya betulnya. Jadi sayang. Mhm. Jadi Oh gitu. ya kalau dari sudut pandang dermatologis maka vitamin C itu sebaiknya digunakan secara tunggal. Jadi dia nggak dicampur-campur dengan yang lain. Tapi kalau niacinamide sendiri dia Mhm. dia itu lebih niacinamide itu lebih friendly ya. Jadi dia Iya, bisa iya, tuh iya. dikombinasi dengan banyak Heeh. ingredients lain. Ya namun kalau untuk vitamin C hati-hati Iya. gitu. Berarti buat teman-teman yang mungkin masih apa ya, masih newbie gitu, masih pertama kali nih mau pakai bahan aktif pertama kali itu yang paling aman kira-kira memang niacinamide ya, Dok ya. Ya betul, Oke. niacinamide paling Nah, aman. Ya. nah, terus saya lovers aku ingetin sekali lagi ya, ini boleh dicatat, boleh dicatat. Jadi kalau vitamin C sama retinol itu sebaiknya dipakai tunggal ya, jangan dicampur atau dipakai bareng yang lain-lain. Sementara kalau AHA/BHA dicampur sama niacinamide itu boleh aja. Terus tadi pasangannya retinol yang paling bagus itu sama asam hyaluronat atau hyaluronic acid ya, Dok ya. Ya. Nanti Mm-mm, kalau first mm-mm. dicatat yang ke vitamin C dengan retinol juga nggak bolehkah? Nggak ya, Dok ya. Tadi vitamin C ya vitamin C Sebaiknya aja. jangan. Ya, Iya, retinol benar. retinol aja ya. Untuk Mm-mm, untuk dua itu pokoknya sebaiknya tunggal. Nah, ini bisa mm-mm, dicatat nih. Mungkin di dekatnya ada mm-mm, catatan. Karena mm-mm. ini sering Mungkin banget saya. Dokter pasti sering ya. ya jadi Ya, pertanyaan ya, kayak sering gini. banget, sering banget. Jadi sedikit tips sih dari aku ya, kalau untuk Nah, newbie, yang newbie hmm, retinol ya, mungkin ada baiknya oke. pemakaian awalnya jangan tiap hari dulu gitu. Mungkin ya Ya, seminggu 3 kali dulu, atau selang-seling pemakaiannya dengan vitamin C misalnya, gitu. hmm, oke. Oh ya, satu Hmm, lagi ya, apa namanya, vitamin C itu sendiri sebetulnya dia paling baik dipakai itu benar-benar di step awal pada saat selesai membersihkan oke, wajah, ya. oke, Jadi itu paling paling bagus dan penyerapannya paling baik di situ. Jadi dia di step paling awal, gitu. oke deh. Nah, itu Lovers dapat tips berharga dari dokter Ruri yang mungkin kadang tuh kalau misalnya kita bahkan kita cari di Google aja ya itu tuh baca tuh masih bingung lah dok. Maksudnya kayak, jadi Mm-mm. gimana ya? Karena kadang ada yang Benar, bilangnya benar, benar. beda gitu. Ha, Jadi kayak iya, mm,
Mm-mm. Sekarang sih Hmm. soalnya tuh masalahnya tuh terlalu banyak informasi ya. Jadi kita mesti emang Hmm. bener-bener pintar-pintar milah sumber informasinya dari Hmm. mana kayak gitu ya supaya kita jadi nggak kebingungan sendiri gitu. Sayang Iya, kan karena kan udah beli berbagai macam skincare kan harganya kan juga nggak murah gitu. iya, Jangan sampai betul akhirnya banget. nggak ada efikasinya jadi ya percuma aja Hmm. gitu. Iya, itu masih mending kalau nggak cuma apa nggak efektif gitu. Tapi kalau misalnya kita malah jadi iritasi gitu kan juga sayang banget ya dok ya. Iya, betul Oke deh. bener banget. Mungkin kita lanjut ya dok. Misalnya nih, ada ini juga sering nih dok. Ini pertanyaannya masih nyambung sama yang tadi. Ya. Yaitu misalnya kayak, tapi kan misalnya niacinamide retinol kan bagus dok, tapi niacinamide juga bagus. Atau misalnya aku butuh dua-duanya nih gitu. Mungkin dari dokter ada nggak sih tips, misalnya cara pakainya ini boleh dijarakin 30 menit, atau misalnya ini dipakai pagi, ini dipakai malam, atau misalnya hari Mm, ini pakai niacinamide, besok pakai retinol gitu. mm, Kira-kira kalau dari dokter sendiri, mm, mm. tips untuk pakai bahan aktif nggak dipakai ditumpuk bersamaan tapi kita pengen pakai dua-duanya gitu itu sebaiknya gimana selang-selingnya. Ya. Jadi tips dari aku kalau mau pakai niacinamide itu kebanyakan diformulasikan itu untuk dipakai baik pagi atau malam sih sebetulnya ya. Karena dia, Hmm. tapi kalau retinol itu sebaiknya memang hanya dipakai di malam hari karena dia fotosensitif. Jadi saranku kalau bingung nih yang mana yang nggak mesti dipakai ya, niacinamide pakai pagi sebelum menggunakan sunscreen. Ya, itu Oke, tips sebelum sunscreen ya. ya. Sebelum sunscreen kita bisa pakai niacinamide dulu. Lalu sedangkan retinol ya tentu saja ya malam hari gitu. Dan sunscreen Hmm. selalu di urutan paling akhir deh pokoknya kalau kita mau pakai Iya. skincare. Oke. Gitu itu tipsnya. Oke. Nah kalau di selang-seling boleh nggak dong, misalnya kayak tadi kan niacinamide sama retinol katanya nggak boleh dipakai bareng, tapi misalnya hari ini pakai niacinamide besok pakai retinol atau vitamin C, boleh nggak sih kayak gitu? Iya, boleh banget dong, boleh banget. Ya, apalagi kalau newbie. Kalau newbie itu Iya. rata-rata mereka suka nggak tahan ya dengan efek kerjanya si retinol. Hmm. Jadi ya udah pakai selang-seling aja dulu seminggu 3 kali gitu, 2 hari sekali selang-seling dengan vitamin C atau dengan Hmm. niacinamide itu juga bisa. Heeh. Jadi bukannya nggak boleh sama sekali pakai, boleh, tapi kita bisa selang-seling harinya gitu ya dok, biar tetap aman. Yang boleh itu ditumpuk bareng gitu ya. Iya, betul. Nah, iya. Nah itu saya first. Sekarang udah kejawab belum pertanyaannya? Banyak banget dok yang tanya itu hampir setiap hari kayaknya. Ya, Ada aja deh benar-benar. yang nanya kayak gitu. Oke deh, aku juga terbantu banget karena aku juga masih sering bingung loh. Oke, berikutnya ya dok, kan selain tadi kan kita udah bahas nih pakai skincare numpuk-numpuk, campur-campur gitu yang boleh gimana. Nah, ini justru kebalikannya yaitu diet skincare. Ini sempat trending juga nih beberapa saat ke belakang inilah. Katanya itu untuk mengistirahatkan kulit dari bahan kimia. Nah, sebenarnya kalau dari dokter sendiri bener nggak sih soal diet skincare ini dan apakah bener ada manfaatnya buat kulit? Hmm. Oke, pertama ada dua hal ya. Pertama mengistirahatkan kulit. Jadi Mm-mm. istilah mengistirahatkan kulit itu agak kurang jelas juga ya. Sebetulnya gini, kulit kita itu tuh punya namanya kita ngikutin namanya irama sirkadian namanya. Jadi kulit kita sendiri tanpa kita harus sengaja mengistirahatkan itu sebenarnya punya siklus sendiri tuh. Kapan waktunya Hmm. dia resting, kapan waktunya dia harus ngelupas. Itu mereka punya iramanya sendiri karena kita punya organ kulit, ada organ yang luar biasa gitu. Jadi tanpa harus sengaja nggak usah biar kulitnya istirahat, itu sebetulnya istilah yang sedikit kurang tepat kalau dari sudut pandang ilmiah Oke. ya gitu. Mm-mm. Jadi diet skincare itu kalau menurut saya mungkin itu bisa diaplikasikan misalnya pada orang-orang yang katakanlah dia lagi mengalami iritasi gitu ya akibat suatu produk tertentu. Nah itu boleh diistirahatkan. Artinya dia nggak pakai dulu tuh si produk Iya, itu iya. gitu. Tapi kalau istilah istirahat Terutama sengaja diistirahatkan sih, ya. terutama ini ya, ketika kita lagi mengalami iritasi, terus yang justru kita harus hentikan ya jelas produk yang kira-kira dia menyebabkan si Ya, iritasi itu ya. benar, ya. Jadi ya saat itulah saat yang tepat kita ya udah stop dulu Mhm. pakai ingredients itu gitu. Mhm, mhm. Ya, tadi saya bilang sebetulnya iritasi yang terjadi akibat suatu bahan gitu misalnya retinol paling sering sih. Itu bukan hal yang buruk sih Mhm. sebetulnya iritasi itu ya. Iya. Hanya berarti kulit kamu pada saat itu
itu nggak bisa pakai retinol gitu ya. Iya. Apakah berarti kulit saya bisa pakai retinol nanti? Bisa, karena kulit kita itu ada sesuatu yang kulit kita tuh ada organ yang dinamis. Ya, jadi apabila saat ini kita nggak bisa pakai retinol, itu penyebabnya mungkin aja karena kita lagi berada di lingkungan yang kering banget. Misal kita lagi ada di negara 4 musim yang lagi musim dingin. Nah, kita nggak bisa pakai retinol saat itu gitu. Tapi kalau misalnya kita kembali ke Indonesia gitu, mungkin kita cocok pakai retinol gitu. Jadi apa tadi? Ya gitu, bukan iritasi dari suatu bahan bukanlah hal yang buruk sebetulnya. Bukan hal Ya. buruk ya. Terus aku mau Memang komen ya. fase gitu ya. Benar. Terus juga aku mau komentar tadi yang tadi pernyataan kalau mengistirahatkan kulit dari bahan kimia. Bahan kimia. Sebetulnya kita tuh hidup sehari-hari tuh nggak lepas dari bahan kimia sih. Iya, Apapun itu benar. semua kimia kan, dari udara yang kita hirup, Bahkan air gitu juga kan. ya. Gitu. Jadi terminologi kimia itu tuh seolah-olah kayak hal yang buruk gitu. Padahal sebetulnya enggak. Ya, jadi ya karena semua yang kita terpapar ke kulit sehari-hari kan bahan kimia ya. Jadi mungkin ya itu mengistirahatkan kulit itu sebetulnya ada istilah yang kurang tepat karena kulit kita itu punya kemampuan untuk punya siklusnya sendiri untuk hal itu ya, tanpa kita harus sengaja gitu mengistirahatkan kulit. Sengaja gitu istirahat. Gitu. Nah, tapi misalnya untuk teman-teman yang mungkin udah pernah nyoba atau tetap mau nyoba diet skincare ini kira-kira bakal ada manfaatnya nggak sih di kulit mereka atau bakalan biasa-biasa aja menurut dokter? Ya tentu ada manfaatnya ya. Jadi kita jadi tahu tuh misalnya kita jadi tahu bahwa oh ternyata saya tuh nggak cocok deh sama bahan ingredients A, B, C gitu ya. Ternyata setelah diistirahatkan selama sekian minggu kita nggak pakai, kulitnya jadi bagus lagi misalnya. Atau ternyata pas kita nggak pakai produk ini selama sekian waktu, kulit kita kok jadi jelek ya? Iya. Nah, kita jadi tahu tuh. Jadi itu manfaatnya ya. Mungkin kira-kira kita jadi tahu bahan apa yang memang cocok untuk kulit kita dan bahan apa yang tidak. Gitu. Oke. Ya, jadi kalau mau lakukan silakan itu buat pembelajaran kulit sendiri gitu ya, Dok ya, biar semakin mengenali kulitnya. Nah, oke, Dok. Kira-kira buat teman-teman, misalnya nih, Dok, ada yang, Dok, aku tuh kulitnya nggak bermasalah, gini-gini aja, mulus gitu, apa kulit badak, nggak pernah jerawatan, nggak ada masalah apa-apa. Kalau kita emang nggak ada masalah, boleh nggak sih kita pilih skincare yang dijual bebas gitu, kita pilih sendiri tanpa konsultasi dengan dokter? Oke. Ya, jadi kita ngomongin kulit yang tidak gampang bermasalah, ya. Berarti kita, aku balik dulu ya ke tipe kulit yang awal-awal aku ceritain tadi ya. Tadi kan pertama kita lihat dari hidrasi, kita punya tipe kulit berminyak atau kering atau kombinasi. Yang kedua, sensitivitas, ya. Sensitivitas itu terbagi menjadi apakah kulit kita termasuk kulit yang resisten atau termasuk kulit yang sensitif, ya. Tanda-tanda kita memiliki kulit yang resisten alias non-sensitif, artinya kita tidak banyak mengalami masalah kalau pakai produk apapun. Ya, itu salah satu tanda. Nggak gampang merah, nggak gampang gatal, pakai produk apapun, hayo gitu. Misalnya pakai, misalnya kita lagi nggak bawa skincare, pakai produknya di hotel, nggak ada masalah. Gitu. Nah, apakah kita tetap perlu pakai skincare? Jawabannya iya dong. Ya, kan sama kayak mobil gitu. Kayak misalnya kita punya mobil, terus kita rawat tiap hari, kita poles, kita cuci. Tentunya mobilnya akan bagus terus kan. Tapi kalau misalnya sama kayak kulit kita gitu, kalau kulit kita kalau nggak dirawat, nggak dipoles, nggak dirawat lah ya, tentunya jadi kusam, ya kan? Jadi sama, walaupun punya tipe kulit yang istilahnya kulit badak ya, yang nggak gampang bermasalah, tetap harus dirawat, ya. Paling nggak basicnya aja deh, ya kan? Cleansing, moisturizing, waktu itu harus ada. Gitu. Oke. Nah, gimana kalau dengan kulit yang bermasalah? Kira-kira kalau misalnya kulitnya yang ada jerawat atau masalah kulit apapun lah itu, walaupun cuma kayak kusam gitu, apakah harus konsultasi sama dokter atau masih boleh memilih skincare yang dijual bebas? Oh, ya. Ya, jadi kapan sih kita mesti ke dokter? Kapan kita bisa pakai skincare? Kita harus ingat dulu bahwa skincare yang dijual bebas di pasaran itu kandungannya sudah pasti bukan obat. Ya, artinya dia benar-benar murni skincare kosmetik sebetulnya ya. Dan kapan kita mesti ke dokter? Apabila kita mengalami masalah. Ya, masalah itu bisa berupa pertama terjadi peradangan di kulit. Tandanya peradangan adalah
timbul merah-merah, kemudian jerawat. Jerawat itu juga peradangan loh. Ya, jadi apalagi kok jerawatnya nggak sembuh-sembuh makin banyak. Nah, itu Iya. sudah saatnya berobat ke dokter. Jadi dan hal yang apa harus diingat juga dari jerawat adalah jerawat itu sebenarnya nggak boleh dibiarin. Ya, jerawat itu Iya. harus diobatin. Ya, karena ada risiko scar, ya kan? Nanti kalau udah scar susah deh ininya lagi ngobatinnya lagi. Ya, jadi sekecil apapun peradangan ya, entah itu hanya gatal, merah, jerawat kecil, itu tetap harus diobatin. Jadi langkah pertama tentu saja harus ke yang ahli dulu. Ya, diobatin dulu tuh si peradangannya. Nanti apabila itu sudah teratasi, ya udah nggak gatal lagi, udah nggak meradang, udah nggak sakit lagi, baru boleh deh di maintenance pakai skincare yang bisa dibeli di pasaran. Yang Iya. sekali lagi harus yang disesuaikan dengan tipe kulit kita, Iya. ya, dan BPOM Oke. approve. Iya, itu penting banget ya. Mm-mm. Sekarang, tapi untungnya sekarang style lovers juga udah makin melek loh dok. Maksudnya Ya, mereka kayak, ini udah Bepom belum? Dan itu menurut udah aku itu aware ya. bagus banget. Iya, itu Mm-mm. bagus banget. Ya. Mm-mm. Dan berarti kan terutama tadi kan kita udah ngomong tuh yang soal pakai bahan aktif. Kalau misalnya memang kulitnya mengalami reaksi iritasi gitu, itu juga bisa kita selain stop dulu, kita juga bisa minta tolong sama ahlinya ya, sama dermatologis untuk dok, ini aku ternyata ada masalah nih, pakai ini ya, main pakai ini ternyata ada masalah, itu juga dokter tentunya bisa Mm-mm. membantu ya. Mm-mm. Iya, iya, benar. Oke. Nah, mungkin kita mulai bacain pertanyaan dari Stylovers karena udah banyak banget nih yang pengen Mm-mm. tanya langsung soal pengalamannya masing-masing. Menurut aku Yuk. ada banyak pertanyaan yang menarik nih dok. Ya, pertama dari @retni_risna, usianya 23 tahun, jenis kulit kombinasi. Katanya mau tanya dok, kalau face oil sama sleeping mask atau night cream itu duluan mana ya? Soalnya aku punya dua produk itu di rumah, masih bingung step pakainya yang mana dulu. Oke, berarti ini kan soal tahapan skincare ya dok ya? Itu gimana sih Mm-mm. cara pakainya? Kalau di Mm-mm. istilah populernya gitu kan kita sering katanya pakai dari yang water base dulu, terus kemudian yang lebih thick. Cuman kan itu masih kadang-kadang agak membingungkan juga gitu ya dengan banyaknya produk Iya. skincare. Mungkin Kak Dori bisa jelasin soal tahapan memakai skincare. Mm-mm. Oke, tadi ditanyain yang mana duluan nih antara Iya. face oil sama sleeping mask ya. Hmm. Jadi kalau face oil ya dari namanya aja kita udah tahu ya kalau pasti ini oil base gitu. Hmm. Dan oil base itu kan oil itu punya sifat yang menutupi ya, oklusi. Hmm. Jadi sedangkan sleeping mask itu rata-rata dia nggak oil base gitu, water base. Jadi ya tentunya kita pakai yang sleeping mask dulu. Ya, kalau yang oil face oil itu karena dia sifatnya menutupi, jadi kita pakai setelah sleeping mask gitu. Yaitu tadi karena tadi oil itu kan dia nutupin ya oklusi, jadi dia nanti kalau dipakai duluan yang face oilnya, isi sleeping masknya jadi absorpsinya jadi nggak maksimal Iya. gitu. Gitu. Jadi memang betul tadi Cherry bilang selalu dimulai dari yang paling ringan dulu, dari yang light Oke. dulu ya. Kalau kita punya serum, punya essence, mulai dari itu dulu. Ya setelah itu baru masuk ke krim ya, dan yang terakhir yang oil base gitu. Nah dok, mungkin ada juga yang bingung. Misalnya kan sekarang kalau kalau skincare rutin pagi itu kan terakhir harus sunscreen ya. Ya, Tapi kan sekarang juga banyak sunscreen yang formulanya tuh udah ringan. Nah, gimana kalau misalnya kita tuh pakai pelembabnya itu yang sifatnya lebih oklusif, sementara sunscreennya yang lebih water based gitu. Itu kira-kira pemakaiannya di switch atau gimana karena ya, teksturnya itu? ya agak tricky ya, memang. Iya. Tapi kita harus ini dulu, harus kembali lagi ke fungsinya, ya. Hmm. Jadi ya kan kita tuh pakai sunscreen karena kita pengen dapat fungsi proteksinya kan, ya kan. Hmm. Jadi kalau seperti itu tentu saja sunscreen selalu digunakan di paling terakhir karena dia memang tugasnya itu memproteksi, memayungi kulit kita, ya kan. Sedangkan si moisturizer, misalnya krim, ya walaupun dia creamy, karena dia apa namanya, yaitu karena kita mau ambil manfaat si proteksi dari sunscreennya, jadi kita lihat fungsinya.
ya. Jadi kita Iya, tetap ya. manfaat apa sih yang mau kita dapetin dari situ gitu Iya. kan ya. Jadi boleh-boleh aja sih sebetulnya kita pakai krim dulu, habis itu yang terakhir baru yang sunscreen. Gitu karena dia Karena sebagai memang payung fungsinya kan. untuk karena memang fungsinya untuk melindungi, jadi memang harus terakhir kalau sunscreen ya dok ya. Mm-mm. Ya. Oke deh, semoga terjawab ya. Apa Redmi ya tadi namanya. Oke, berikutnya ada dari @ika_algifka. Usianya 34 tahun, jenis kulitnya kombinasi. Sebenarnya Ika ini ada dua pertanyaan nih dok, tapi yang pertama itu tentang pemakaian dua serum yang dicampur. Tapi tadi kan kita udah bahas ya dok soal syarat-syarat yang boleh dicampur dan yang nggak dicampur. Semoga Mm-mm. udah Mm-mm. terjawab tadi. Tapi menurut aku pertanyaan keduanya nih nggak kalah menarik, yaitu kulit wajah kan terkadang berubah ya dok, kadang kering, kadang jerawatan. Apakah diperbolehkan kita gonta-ganti produk skincare untuk kondisi khusus begini dok? Terima kasih. Iya, saya setuju banget deh sama tadi yang ditanyakan ya, bahwa memang Ya. kulit kita itu nggak statis gitu, jadi selalu dinamis, ngikutin di mana kita tinggal, lingkungan kita sehari-hari gitu. Jadi eh, kalau kita ganti-ganti skincare, kenapa enggak? Ya kan? Boleh-boleh aja. Ya, yang itu disesuaikan dengan kebutuhan kulit kita saat itu gitu. Jadi nggak Oke. ada masalah. Sepanjang bahwa itu cocok dengan tipe kulit kita nggak sensitif sama bahannya, nggak iritasi, nggak alergi sama bahannya, boleh-boleh aja. Ya tadi kayak misalnya kita lagi berada di negara yang dingin misalnya, maka kita akan lebih banyak pakai Ya. moisturizer misalnya yang creamy. Ya sedangkan pada saat kita tinggal di Indonesia yang kelembapannya tinggi, kita pakai moisturizer nanti malah jerawatan, ya kan? Jadi boleh aja kita ganti-ganti disesuaikan dengan kondisi kita berada saat itu dan kulit kita saat itu juga. Oke. Ya masalah ya dok ya berarti. Mm-mm. Oke deh, yang Ya, berikutnya dari @dla_rose, katanya pada usia berapa kita bisa dan aman menggunakan produk untuk mencegah penuaan dini. Nah ini juga kan belakangan ini anti aging makin aware ya orang-orang, tapi mulai umur berapa sih kita bisa tambahkan step anti aging itu ke basic skincare kita? oke. Jadi aku bisa jawab kalau nggak ada patokan sih sebenarnya nggak ada patokan khusus ya. Hmm. Kapan kita sebaiknya mulai pakai? Karena pad- pada saat kita baru lahir pun sebenarnya proses penuaan tuh udah mulai terjadi gitu. Ya kan? Oh Namun gitu. iya kan kalau lihat dari teorinya ya. Oke. Tapi rata-rata itu orang-orang mulai mengalami masalah kulit itu kebanyakan pada saat dia menginjak usia pubertas. Ya. Ya, jadi pada saat mulai pubertas dia udah mulai tuh ngalamin masalah-masalah kulit. Ya, dan beberapa sih ahli mengatakan bahwa mulai usia 20-an itu sebaiknya kita udah mulai pakai anti aging. Ya, terutama Oke. retinol. Hmm. Ya, terutama Salah satu yang retinol. paling populer ya dok ya, retinol tuh untuk anti Iya, ada aging. teori, betul, ada Hmm. pendapat yang bilang kayak gitu. Jadi, Oke. kalau misal masih anak-anak pakai retinol, boleh nggak? Eh, karena kita hati-hati dulu, retinol ini kan punya Iya, sifat iritasi, ya iya kan? yang Kulit dari dulu anak-anak ya mungkin dok belum ya. bisa tuh, ya Heeh. kan? Jadi, mungkin amannya kita ikutin beberapa pendapat aja yang bilang kalau Hmm. anti-aging itu terbaik kita pakai pada saat mulai menginjak usia 20 tahunan. Walaupun sebenarnya nggak ada yang baku sih mulai kapan. Ya. Tuh. Tapi untuk amannya usia 20 tahun udah bisa ya dok ya. Mm-mm. Dan tentunya nggak perlu menunggu tanda penuaannya udah muncul duluan ya dok. Misalnya kayak oh udah Ya, mulai ada keluhan baru benar. mulai gitu. Benar banget. Jangan nunggu sampai muncul. Karena Iya. kalau misalnya udah muncul tanda penuaan dan kita baru pakai, berarti terlambat. Ya kan? Oke. Karena kan Hmm. kita tuh kalau pakai produk anti aging, sebenarnya kita tuh kayak nabung aja gitu, kayak investasi di kulit, ya kan? Hmm. Dan kayak kita pakai sunscreen, kita pakai serum anti aging, itu kan kita nggak akan dapet hasilnya segera. Kita akan Iya. merasakan manfaatnya tuh Butuh setelah waktu. bertahun-tahun gitu lah. Misalnya Hmm. kita udah usia 40 tahun tapi masih punya kulit yang kayak umur 20 tahun. Itu kan investasi yang bagus banget Iya. gitu. Jadi benar itu kita akan rasakan manfaatnya setelah bertahun-tahun. Jadi nggak langsung. Oke. Ya, Dosai Lovers buat yang usianya udah menginjak kepala dua nih nggak ada alasan untuk ragu mulai anti aging dari sekarang ya dok berarti karena memang sudah waktu yang tepat gitu. Oke. Nah berikutnya
masih ada pertanyaan. Ini banyak sih yang nanyain dok. Jadi mungkin aku apa langsung tanya aja karena ada beberapa pertanyaan yang sama gitu, yaitu kalau campur-campur brand dalam satu rutinitas skincare itu boleh ya sih dok? Misalnya eh, apa cleansernya merek A, terus moisturizernya merek B dan lain-lain itu boleh atau kita harus pakai satu rangkaian dari brand yang sama gitu? Hmm. Boleh aja, ya boleh aja. Nggak ada masalah dengan itu. Karena kita kembali kita lihat ke ingredients-nya apa, Iya. ya kan? Mungkin maksudnya kalau misalnya kita pakai dalam satu rangkaian brand yang sama itu akan memudahkan kita ya, dan tentunya mungkin itu kampanye dari si brandnya itu sendiri gitu ya, supaya tetap pakai dalam satu brand yang sama. Tapi sebetulnya nggak ada larangan sih, dan bahkan kebanyakan orang seperti itu sebenarnya. Biasanya Hmm. dalam setiap brand itu kan ada yang favorit ya, jadi ada yang unggulan tuh dalam setiap brand. Misalnya brand A, dia unggulannya tuh si serum retinolnya loh gitu. Terus brand B yang mananya gitu, moisturizernya misalnya. Nggak apa-apa, nggak ada masalah dengan itu. Yang penting, kembali lagi ke tipe kulit kita apa, kemudian ingredients-nya apa. Jadi sekarang selalu lihat ingredients-nya. Ya. Oke deh. Oke, Nah, sorry. itu kan tadi brand ya dok ya? Sorry, sorry. Soal brand yang beda-beda. Cuma kadang nggak masih ada juga nih misalnya kayak kalau krim dokter boleh nggak tetap dicampur sama apa skincare misalnya krimnya dari dokter tapi pengen pakai essence dari brand yang dijual bebas gitu kira-kira boleh atau enggak ya dok? Boleh-boleh aja, nggak ada masalah ya. Tapi lihat dulu ingredientsnya apa. Karena Mm-mm. sebetulnya apa sih kelebihan dari krim dokter? Kelebihan dari krim dokter kan sebenarnya karena dia mengandung obat, ya kan? Dan Mm-mm. obat itu kan digunakan kalau sakit, ya kan? Bukan untuk perawatan sehari-hari. Jadi Mm-mm. em, nggak ada masalah kalau mau dicampur. Tapi ya lihat, misalnya kita lagi pakai krim dokter yang di dalamnya misalnya ada kandungan retinoic acid misalnya ya. Kita Mm-mm. boleh kok kita kombinasikan itu dengan moisturizer yang kita beli di pasaran. Ya, boleh-boleh Ya. aja. Ya, dan itu tidak akan menghilangkan manfaat dari si obatnya. Gitu. Oke. Tapi mungkin kalau dari krim dokter bisa dikonsultasikan sama dokternya dulu juga kali ya dok ya karena kan Ya, kita takutnya ada pasti. kandungan yang Uh-uh. berlawanan. Betul. Ya. Dan tadi waktu dokter Rudi bahas soal apa itu kan bukan obat ya skincare yang bebas itu aku jadi ingat soal pembahasannya dokter Yuda waktu live kemarin yang pertama Hmm. sama Style Indonesia soal perbedaan skincare dan skin medication. Nah mungkin Style Lovers ada yang bulan lalu ya itu ya Januari nggak sempat nonton live dengan dokter Yuda mungkin dokter Rudi bisa jelasin lagi karena ini menurut aku juga penting nih soal Hmm. apa bahasan skincare gitu ya soal perbedaan skincare dan skin medication. Oke. Ya, jadi berbagai apa kosmetika yang berada di pasaran itu terbagi menjadi dua, ya. Ada yang Mm-mm. isinya kosmetik, artinya bahan yang bukan obat, dan yang isinya obat, ya. Mm-mm. Hanya dua itu sebetulnya, ya. Jadi kalau misalnya nanti ada istilah baru, misalnya skin medication atau istilahnya cosmeceutical, itu sebetulnya ya itu ya krim-krim skincare yang ada di pasaran gitu. Hanya dibedakan dua itu Hmm. aja antara skincare di pasaran dengan obat. Nah, apa sih kelebihannya krim skin medication gitu ya? Pertama, itu adalah obat. Ya, jadi kita harus ingat bahwa itu adalah obat itu hanya digunakan apabila ada sakit, ya kan? Ya. Dan itu digunakan dengan jangka waktu yang terbatas, Mm-mm. gitu. Jadi salah banget kalau misalnya kita berpendapat bahwa eh, krim racikan dokter itu kita boleh pakai terus-terusan. Itu adalah pandangan Hmm. yang salah. Karena begitu si masalah kulitnya hilang, Selesai. kita jangan pakai Ah, lagi dong, iya kan? Harus ya. diganti dengan yang lebih Ya. ringan atau bahkan bisa pakai yang apa kosmetikal yang ada di Ya, pasaran skincare bebas itu gitu. ya tadi ya. Ya karena apa sih yang kita khawatirkan? Yang namanya obat, apabila kita gunakan obat apapun sih, baik itu obat minum juga sama ya dengan obat oleh, Hmm. kalau digunakan dengan di luar apa yang diajukan oleh dokter, tentunya ada efek samping yang mengkhawatirkan yang kita nggak mau itu terjadi Ya, betul. gitu. Karena obat itu kan bisa merubah fungsi dari suatu jaringan gitu dia, dan kalau dipakai berlebihan, ya itu, ya jangan sampai itu terjadi, jangan sampai Ya. ada bahaya.
gitu. Jadi itu Oke. sebetulnya bedanya. Sekali lagi bahwa krim dokter hanya digunakan untuk mengobati masalah. Ya, entah itu Ya. masalah jerawat, entah itu masalah flek, dan itu digunakan dalam jangka waktu yang terbatas, tidak untuk Oke, digunakan seterusnya. oke, Gitu, semoga baik. bisa membantu. Nah, dok, nggak terasa ternyata kita udah hampir 1 jam loh, dok. Iya. Heeh, cepet banget ya dan seru banget nih pembahasannya hari ini sama Dokter Rori. Makasih banyak ya Dokter Rori udah Ya, mau meluangkan sama-sama. waktunya Makasih buat juga. IG Live sama Stylo hari ini. Semoga Stylovers hari ini yang nonton dari awal sampai akhir juga mendapatkan manfaatnya ya dok. Mungkin sebelum kita berpisah Dokter Rori mau ada pesan yang mau disampaikan untuk Stylovers di rumah? Oke. Jadi kalau hari ini kita kan bahas apa tentang mixing layering dari skincare ya. Pada prinsipnya sih skincare, urutan-urutan skincare yang kita pakai sehari-hari itu harus bisa memenuhi basic dari kebutuhan Yang paling penting tadi perawatan ya dok kulit. ya. Ya, yang pertama dia harus bisa ada manfaat cleansing, yang kedua manfaat moisturizing dan protecting. Itu aja, itu udah cukup Itu yang paling ya. penting ya. Tidak, ya betul, tidak berarti makin banyak layernya maka berarti makin bagus. Itu sebetulnya pandangan yang kurang tepat. Itu Oke. aja. Jadi buat stylovers jangan lupa kalau mau pakai skincare itu harus bener di basicnya dulu ya dok ya. Oke deh, makasih banyak dokter Ruri. Nah buat Sama-sama stylovers, Cherry. Makasih ya. iya, Hmm. buat stylovers juga bisa follow Instagram @id.derms buat yang belum untuk mendapatkan info soal kesehatan kulit langsung dari para ahlinya nih. Oke deh, kita bisa dulu dokter Ruri ya. Bye, stay safe dok. Semoga Makasih ya, kita bisa Cher. ngobrol lagi ya baik virtual Ya, maupun langsung. Oke deh. ya, boleh banget. Bye dok. Ya, Thank you. makasih. Iya. Oke. Nah, Lovers, ini adalah saat yang sudah kalian tunggu-tunggu yaitu pengumuman buat pemenang Best Question. Nah, pasti udah pada nggak sabar lagi kan? Jadi aku langsung umumin aja. Selamat buat @retni_riesna, @ika_algifka, dan DLA_ros. Selamat ya. Nanti kalian akan dikontak oleh tim Stylo untuk hadiah produk kecantikan yang sudah menjadi hak kalian. Oke deh. Nah, Stylovers nggak terasa ya kita udah 1 jam bersama hari ini. Makasih buat Stylovers yang udah tonton sampai akhir. Dan buat yang masih punya pertanyaan lain, jangan khawatir karena Stylo Indonesia bersama dengan ID.Derms sudah menyiapkan banyak informasi dan banyak kesempatan lain buat Stylovers ke depannya. Jadi pokoknya kalian tunggu aja ya, nanti akan ada masih masih banyak informasi spesial buat Style Lovers dari Style Indonesia bersama dengan ID.Derms. Nah, aku cari Stylo, pamit undur diri dulu. Sampai ketemu di IG Live selanjutnya ya. Jaga kesehatan semuanya, stay safe ya, tetap semangat. Bye. Makasih ya. Iya, thank you juga. Makasih juga. Bye, stay healthy semuanya.